Tes dulu, tes. Tak sengaja lewat depan rumahmu, ku melihat dihiasi hati bertanya. Oh, tua mako memang ibu. Lagu-lagu zaman dulu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik selawat. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, teristimewa pemimpin kita yang hadir di tempat ini, Bapak Haji Rahmat Masud SEMM, beserta Ibu Wali Kota Balikpapan yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga kita muliakan para alim ulama, habaib, tokoh-tokoh agama yang hadir di tempat ini, yang kita harapkan selalu memberikan pencerahan kepada kita untuk kemaslahatan dunia dan keselamatan di akhirat. Dan para pejabat-pejabat yang hadir di ini, yang saya minta maaf tidak sempat sebut satu demi satu, di samping karena keterbatasan waktu, juga yang sejujurnya saya tidak tahu namanya masing-masing. Tapi saya cinta dan hormat, insya Allah dimuliakan rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, 1400 tahun yang lalu ada sebuah komunitas masyarakat di Mekah yang disebut masyarakat jahiliyah. Jahiliyah itu bukan sekedar berkaitan dengan waktu. Jahiliyah itu bukan sekedar 1400 tahun yang lalu, tapi jahiliyah itu berkaitan dengan karakter, sifat dan pembawaan. Apa karakter masyarakat jahiliyah pada zaman itu? Sombong, takabur, ada kasta, ada tingkat-tingkat dalam masyarakat. Perempuan pada zaman jahiliyah tidak ada nilainya sama sekali. Dilahirkan hanya untuk melahirkan. Perempuan zaman jahiliyah kalau dia lahir dianggap aib, dan tidak sedikit orang-orang Mekah yang menimbun hidup-hidup anaknya. Masyarakat jahiliyah. Masyarakat jahiliyah pada zaman itu ada juga yang disebut budak. Apa itu budak? Beda dengan pembantu. Kalau pembantu dia digaji tiap bulan. Kalau budak hak milik. Hak milik itu seperti HP. Manusia hak milik seperti HP. Mau ditempeleng, mau dijual, mau dibunuh, terserah. Itu namanya budak. Dan pada zaman jahiliyah, judi itu dianggap biasa. Mabuk-mabukan dianggap tradisi. Maka datang Islam. Turun Islam. Pada saat itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam usianya 40 tahun. Naiklah dia di Kuahirah. Berpikir. Kenapa kasihan ini masyarakatku?
Kenapa kasihan ini sekampungku? Kenapa ini pemilih-pemilihku, saudara-saudaraku, keluargaku, bodoh-bodoh sekali. Kenapa dianggap bodoh? Tuhannya ada 4. Zaman itu Tuhan ada 4. Lata, Manat, Uzza, dan Hubal. Mereka bikin Tuhannya seperti manusia. Yang paling kaya, dia bikin Tuhannya dari emas. Lalu dia sembah. Ada tangannya, ada kakinya, ada kepalanya. Bawa sedikit kaya, dia bikin dari besi. Yang dibawanya lagi, dia bikin dari kayu. Yang paling miskin, dia bikin dari roti. Dia bikin tangannya, dia bikin kakinya, dia bikin kepalanya. Selesai dia sembah Tuhannya, lapar. Malupu ikasi. Nah itai pun ngalatalana. Dia lihat-lihat Tuhannya, nah bilang, Tuhan, sudah mau ku sembah. Tolong kerjasamanya. Lapar kak, kasihan ini. Dia lihat-lihat Tuhannya dalam keadaan lapar. Dia ambil tangannya Tuhannya, dia makan. Dia ambil kaki Tuhannya, dia makan. Belum kenyang, kepalanya Tuhannya pun dia makan. Itu masyarakat jahiliyah zaman dulu. Maka turun agama Allah. Yang pertama ayat diturunkan, Iqra, baca. Mulailah Nabi berdakwah. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Silakan kau baca tanda-tanda alam, tapi memuji dan membesarkan Allah. Yang tauhidnya intinya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tidak Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Didakwakan secara sembunyi-sembunyi. Kemudian ketika masuk Umar bin Khattab Islam. Ya Muhammad, agama yang kita sampaikan ini adalah benar. Agama yang kita sampaikan ini adalah hak. Kenapa kita sembunyi? Kata Nabi, bagaimana caranya Umar? Nah sedikit kije ini. Kita sedikit ini. Kalau kita terang-terangan, dikeroyok kita. Apa kata Umar bin Khattab? Ya Muhammad, don't worry. Tentu dalam buku tidak ada don't worry. Ini bahasa Anatonji Das'at. Jangan cemas. Kalau ada yang coba halangi kamu Muhammad, saya. Kata orang Bugis, iya palapi aromu. Kalau ada yang ganggu kok, saya hadapi. Waktu itu Pak, Umar tidak ada kali berkelahi di Mekah. Waktu itu setiap ada lomba perkelahian setiap hari Jumat, Umar selalu menang. Begitu Umar masuk Islam, dakwah mulai disiarkan secara terang-terangan. Sebelum Umar, dakwanya japri. Jaringan pribadi. Setelah dia masuk Umar, di grup sebar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka pada saat itu keluarlah Rasulullah dari orang-orang Islam bikin baris. Berteriak mengelilingi Ka'bah dan Makkah pada umumnya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Wah, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sofyan keberatan. Wah, bahaya ini. Terang-terangan milawan ki. Nah bilang Abu Jahal, maju kok. Nah bilang Abu Lahab, tahan-tahan, ada Umar. Coba mako. Nah bilang Umar, siapa mau pisah kepalanya? Ganggu mak. Siapa yang mau janda istrinya? Coba mako. Mundur. Akhirnya ringkas kisah. Musyawarah ini orang-orang Arab. Orang-orang Arab yang tidak senang sama Nabi. Bikin musyawarah. Ketua sidang tentunya dipimpin oleh Abu Jahal. Saudara-saudara sekalian, diapain ini Muhammad? Makin lama makin bergerak. Dihalangi makin banyak pengikutnya. Dibunuh saudara-saudaranya makin banyak peminatnya. Diapai? Dari belakang usul. Ketua sidang, bagaimana kalau kita sogok dia cewek paling cantik? Dia bilang, bukan pejabat Indonesia itu. Kasih cewek hancur. Bukan Balikpapan. Kalau Pak Rahmat Masud, kau dengar tadi ya. Cuma dia pasti salah besar kalau orang banyak begini dia bilang 2 istri, hancur Bapak. Ya kan? Kalau begitu ada usul lain. Ketua sidang, bagaimana kalau kita sogok uang? Dia bilang, aduh, bukan masyarakat Balikpapan yang banyak serangan fajar. Coba kalau begitu, kasih perempuan tidak mempan. Kasih uang tidak mempan. Kalau begitu, sogok jabatan. Dia bilang, bukan orang Indonesia itu. Jadi bagaimana?
Jami banyak bicara, bunuh. Tapi kan dia ada keturunannya. Kalau dia bunuh, melawan Bani Hashim. Bani Hashim ini marganya Rasulullah Muhammad SAW. Ada usul paling cerdas di belakang. Dia bilang begini, keroyoi. Kalau ada yang keberatan Bani Hashim, kan kita semua di sini. Ada Bani Auf, ada Bani Adi. Kita keroyok beberapa suku bersatu. Kalau ada melawan Bani Hashim, kita borongi. Wah, cocok ya tuh, masa cocok. Cocok laden ya tuh. Betul sekali sudah itu. Bujur banar ikam. Jadi, macam mana kalau gitu? Sudah, keroyok. Oke. Kapan? Besok malam. Akhirnya disepakati mulai malam ini, mulai hari ini, keputusan sidang besok malam Muhammad sergap, bunuh. Dengan catatan ini rapat rahasia negara, tidak boleh bocor. Siapa yang bocorkan ini rahasia negara dipenggal kepalanya. Setuju? Setuju. Bubar rapat. Ada peserta rapat mau tidur, dia bicara sama istrinya. Dia bilang, Bu, datang rapat tadi. Terus ada rahasia ini, tapi jangan kau bilang-bilang nah. Rahasia negara ini. Jangan kau kasih bocor nih. Tenang maki pak, ndak bahkan bocor. Saya saja tahu ki apakah Muhammad besok malam mau dibunuh. Rahasia nah, jangan kau kasih bocor. Tenang maki pak, aman terkendali. Besok istrinya pergi pasar. Bukan Ibu Lena ini, bukan. Ya kau bersangka buruk terus. Apa? Ada rahasia, tapi jangan kau bilang-bilang nah. Apa? Jangan kau bilang-bilang. Kau saja kau kasih tahu ini. Tanam kau, ndak bocor ini Bu. Muhammad besok malam mau disergap. Masa? Iya, tapi jangan kau ngomong. Aman, rahasia terjaga. Ini yang di pasar kembali ke tetangganya. Nabila juga sama tetangga. Rahasia, jangan kau ngomong-ngomong. Ternyata Pak Rahmat dari dulu perempuan jangan kasih rahasia Pak. Bocor nih. Pasti bocor. Jadi kalau ada pejabat di sini Pak, jangan kasih tahu perempuan. Masalah kok. Saya biasa juga heran sama mamanya Cik. Biasa saya heran. Terutama itu kalau kenaikan gaji. Lebih cepat nah tahu. Saya dari mana bocor ini? Ternyata bendaharanya perempuan. Dan dia kerjasama sama Pak Cicil-Cicil. Ya, ibu-ibu, tahu ndak? Itu Nabi bilang begini, kalau perempuan mau gampang masuk surga, 2 rahasianya. Dengar, berapa? Berapa? 2. 1, jaga lisan. Mulai aku berpikir toh, susah jaga lisan ini. Kan biasa itu Nabi bilang, nah betul itu ku bilang Ustaz, begitu memang. Justru betulnya itu namanya gibah. Kalau salah namanya fitnah. Tidak ada jalan itu kau cerita orang. Nah begitu memang Ustaz, justru begitunya namanya gibah. Kalau salah namanya fitnah. Ini cerita salah. Duduk-duduk begini saja itu masih gosip ki. Dia enggak cerita tapi bibirnya dong. Orang pakai gelang dia sibuk. Nah bilang semprotan gitu gelangnya. Ibu lihat itu yang dari Sulawesi Selatan haji yang bagaya. Banyaknya Mas, setelah diperiksa pajaknya Nah bilang palsu gini Pak. Kaya ada haji. Nah, coba lihat tahu Ibu Lena banyak uangnya, ndak penampilan mewah. Ini namanya istri pejabat. Tenang Pak Rahmat, saya ada juga dede wajah dawasnya baru nepinjan ji. Ya, jangan jadi istri yang seperti itu. 1, jaga lisan. Kalau orang datang ke rumahmu bawakan kau gosip, apa kau ucapkan? Nauzubillah min zalik. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan itu. Itu ada anggota DPR kasihannya kenapa tidak terpilih lagi? Urusannya orang. Kok kira enak perasaannya dia tidak terpilih lagi? Lalu untuk apa kau cerita? Suaminya selingkuh. Memang ada perempuan yang senang suaminya selingkuh. Lalu untuk apa kau cerita? Kalau datang orang bawakan kau, Yanu, bilang kau nauzubillah min zalik,
kita berlindung kepada Allah dari keburukan kepada seperti itu. Yang kedua, kalau mau masuk surga tadi jaga lisan. Kata Nabi yang kedua, ini agak berat. Patuhi suamimu. Mulai mikir itu. Baru itu perempuan kalau dikasih tahu begini, Nabi bilang, mentang-mentang laki-laki penceramahnya, kau mau balik ceramah. Lain kali dibahas itu. Oh Masya Allah, bu, Mama nyece itu kasihan. Kalau saya komplain, saya bilang, bisamu sabar begitu, dia apa Nabi bilang? Saya bukan cari muka sama manusia. Saya bukan cari muka sama suamiku, tapi saya mencari ridha Allah. Bagaimana cara cari ridha Allah? Ridhanya suamiku. Kalau ridha suamiku, Allah ridha kepadaku. Ini dunia sebentar ji. Oh, dalam hatiku berhasil saya ceramah. Wah, mama nyece itu bu, Masya Allah. Kalau mau kak keluar, nah bawakan itu koper anuku, ranselku. Biar jam 4 subuh, bangun itu kasihan. Udah bawa itu ransel. Saya bilang, jam aku bawa sayang, berat. Nah bilang, tidak sebanding beratnya tanggung jawabnya Ustadz mau nafkahi kami. Sudah itu, saya naik mobil, duduk mobil. Dia tidak akan pernah tutup mobil sebelum dia cium tanganku dulu. Sudah itu nak cium lagi nih. Nak cium tangan. Ini agak lama. Ini kenapa? Nah istriku. Pernah aja kau cium begitu suami no? Susah kau masuk surga itu. Besok cium memang nih suamimu. Kalau mau pada, hei surga. Sudah itu bu. Cukup tidak? Nak usap dadaku. Baru dia bilang apa? Ustadz, ridhoi saya. Dia tidak akan pernah tutup pintu sebelum, iya sayang, saya ridhai kau. Baru dia jalan, lalu ku lepas di kau pahlawan. Tambah-tambah gini, tambah-tambah. Coba ibu, kalau ibu lakukan ini, cari ridha Allah, melalui ridhanya suami, ibu gampang masuk surga. Cuma masalahnya ibu lawan suami, tukang gosip, mau masuk surga. Kok kira ada urus kok di dalam? Ya, sudah. Maka pada saat itu mulailah Islam didakwahkan secara terang-terang. Bocor juga ini soal. Nabi tahu. Nabi dikepung rumahnya, tapi Nabi sudah tahu. Siapa yang beritahukan? Komandan intelnya malaikat, Jibril. Muhammad waspada, besok malam akan ada pengepungan. Siap, ganti korek di kopi 86. Udah. Ini tidak ada dalam buku ini 86. Ini kan susah ton ceramah kalau terlalu serius. Bapak tinggalkan saya. Dengar baik-baik, ini ada hadiah umrohnya nanti ini 4 orang. Cuma saya selalu baca hadiah umroh, tidak pernah ton saya diundang-undang. Undang juga saya Pak Wali pendamping, kasihan tuh. Masuk ini barang. Nah sudah Bapak Ibu Saudara sekalian, dikepunglah rumahnya Nabi. Dikepung rumahnya Nabi. Dalam hadis diceritakan, dalam sejarah diceritakan, begitu eratnya pengepungan itu dijelaskan biar kucing lewat pada malam itu bisa ditahu. Tapi Allah perintahkan Nabi Muhammad, ya Muhammad, kau baca ini ayat. Ada yang tahu itu ayat? Ada yang tahu? Ada yang tahu ibu-ibu majelis taklim ayat apa yang dibaca Nabi? Ada? Ada, coba sebut apa? Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna min baini aydihim wa min halfihim fa'aghasaynahum. Kurang lebih Allah sampaikan di depan mereka, samping mereka, kiri kanan mereka ada seolah-olah ada dinding sehingga Muhammad lewat tidak ada yang melihatnya. Inilah ayat yang dia pakai mahasiswa kalau ada razia polisi lalu lintas. Wih, polisi lalu lintas. Dia baca itu ayat. Jangan minta ini. Lewat. Itilang. Data ada baru Ustadz bohong-bohong. Kenapa aku bilang bohong? Saya baca ini ayat Ustadz. Ditangkap kak. Kenapa kau ditangkap? Saya tidak pakai helm. Bukan ayat yang salah. Kau yang beleng-beleng. Baru itu ayat. Nah hafal juga itu Pak Polisi. Sekarang lebih canggih. Nah pakai bapak-bapak kalau pulang tengah malam. Nah baca itu supaya tidak didapat sama istrinya. Baru istrinya sudah siap di pintu. Sudah lewatlah Nabi.
Tidak ada satupun yang melihatnya. Lewat Nabi sak. Begitu Abu Lahab tersadar, sergap rumahnya Nabi, didobrak pintunya, ternyata Nabi sudah tidak ada. Siapa yang di tempat tidurnya Nabi? Ali bin Abi Thalib. Dikasih bangun Ali bin Abi Thalib, remaja waktu itu. Dicekek lehernya. Lalu Abu Jahal berkata, "Aina Muhammad? Mana Muhammad?" Nabi bilang Ali, "Saya juga tidak tahu, orang baru bangun kau tanya-tanya. Mana Muhammad?" "Kau tidak ada, kau lihat tidak ada." Abu Jahal lalu keluar dari rumah Nabi. Dia datang ke pusat kota Mekah. Lalu dia bikin pengumuman, "Saudara-saudara sekalian, siapa yang mendapati Muhammad dalam keadaan hidup atau mati, saya kasih hadiah 100 ekor onta betina." Karena zaman itu onta betina lebih mahal nilainya daripada onta laki-laki jantan. Siapa yang dapat Muhammad, saya kasih kau onta 100 ekor. Kira-kira kalau dirupiahkan sekarang sekitar 2,5 miliar. Siapa yang dapat Muhammad kepalanya hidup atau mati, saya kasih kau hadiah 2,5 miliar. Bertebaran para pencari jejak. Nabi lari meninggalkan Mekah bersama dengan Abu Bakar Siddiq. Dikejar. Masuk bersembunyi di gua Hira, di gua Zur. Di gua Zur didapat gua itu. Didapat itu gua. Intip. Turun pertolongan Allah. Allah menurunkan pasukannya, bukan burung ababil seperti waktu mau dihancurkan Ka'bah. Bukan malaikat Jibril. Apa yang Allah turunkan? Laba-laba. Tahu laba-laba, Dek? Tahu? Bahasa Parisnya spider. Iya. Paris itu Pare-Pare dan sekitarnya. Tuh. Laba-laba. Garangkang. Dia bikin sarang. Adik-adik tahu sarang laba-laba? Pernah lihat sarang laba-laba? Ibu-ibu pernah lihat sarang laba-laba? Banyak di rumah toh? Karena malas bersihkan. Sarang laba-laba. Begitu rapuh. Sarang laba-laba, ambil ballpoint, simpan di atasnya, pasti koyak. Tapi apa yang terjadi? Sarang laba-laba yang rapuh, sarang laba-laba yang gampang koyak, mengalahkan para pasukan hebatnya Abu Jahal. Apa dia bilang? Abu Jahal, tidak mungkin ada manusia di dalam. Kalau ada manusia di dalam pasti robek ini sarang laba-laba. Begitu dia mau ngintip, Abu Bakar mau mina kencingi dirinya. Dia bilang, mati kita, mati maki kasihan. Didapak maki ini, didapak maki. Iruntudi. Tapi apa kata Nabi? Abu Bakar, la tahzan, innallaha ma'ana. Abu Bakar, jangan kau cemas, jangan kau khawatir. Jangan kamu takut, Allah bersama kita. Turun lagi bantuan Allah. Apa bantuan Allah? Burung merpati. Dia keluar. Begitu keluar, Abu Lahab berkata, betul Abu Jahal. Tidak mungkin ada manusia kalau ada merpati mengeram di dalam. Keluar mereka. Dia bilang, lapas Nabi Muhammad. Lewat. Pergi 3 hari 3 malam di dalam Nabi bersembunyi. Pada saat Nabi bersembunyi, tidur pulas di atas pahanya Abu Bakar. Karena Nabi capek dikejar-kejar, tertidur. Dan begitu pulasnya tidurnya, dalam hadis dijelaskan, napasnya Nabi kedengaran keluar dari hidungnya, bukan dari mulut. Kalau keluar dari mulut namanya ngorok. Itu ngorok. Ibu ketawa berarti sudah bayangkan suaminya di samping. Tapi ini keluar dari hidungnya. Kira-kira seperti ini. Pulas sekali Nabi. Dalam keadaan Nabi pulas tidur, tiba-tiba Abu Bakar melihat ada kalajengking. Skorpion. Kalajengking. Keluar. Mau menggigit Nabi. Abu Bakar serba salah. Dibangunkan Nabi, tidak enak. Beliau lagi pulas tidurnya. Tidak dibangunkan, digigit kalajengking.
Pada saat keadaan genting itu, Abu Bakar mengambil keputusan yang sangat spektakuler. Apa? Dia masukkan jari-jari kakinya ke dalam sarang itu. Digigit laba-laba, digigit sama sekala jengking. Bahasa Bugisnya balipat tarutung. Tahu itu yang ada ekornya begini? Nah, digigit. Abu Bakar tahan sakitnya. Dia gigit lidahnya supaya tidak mengerak. Dia teriak-teriak. Belum lagi selesai sakit digigit kakinya, masih ada lagi kalajengking keluar, tangannya lagi dia kasih masuk. Dia tahan rasa sakitnya. Begitu sakitnya, tanpa disadari, air mata dari matanya Abu Bakar keluar, air mata menyentuh pipihnya Nabi. Nabi bangun karena disentuh air matanya Abu Bakar. Lalu Nabi bangun dan berkata, Maka kenapa aku menangis? Dia bilang Abu Bakar, digigit saya. Dia bilang Nabi, kenapa kau tidak ngomong? Tidak tega saya Rasul. Nabi berkata, sini lukamu. Diusap dengan tangannya Nabi, sembuh dengan izin Allah. Begitulah cintanya Abu Bakar Siddiq kepada kita, kepada Rasulullah. 3 hari bersembunyi, setelah keadaan kemudian aman, Nabi yakin sudah aman, Nabi melanjutkan perjalanannya. Di Madinah, perbatasan di Madinah, sahabat pada cemas. Sahabat muda gelisah. Kenapa? Sudah berhari-hari Nabi belum sampai. Nabi, ada yang berkata, sudah dibunuh Nabi ini. Kata yang lain, tidak, tunggu saja. Mereka cemas. Kenapa? Waktu itu belum ada alat telekomunikasi seperti sekarang. Kalau mogok jalan dari Balikpapan ke Samarinda, bosa di telepon teman. Kempes bam mobil. Tenang kok, habis bensin. Pada saat itu tidak ada. Semua sahabat cemas. Dalam keadaan menunggu dan cemas, sahabat satu naik ke atas pohon kurma. Tiba-tiba dari jauh kelihatan ada debu yang naik ke atas. Lalu sahabat berkata, engkau ni Muhammad, datanglah sudah Nabi kita. Maka Nabi disambut dengan lagu, Tala'al badru alaina min saniyatil wada, dan seterusnya. Inilah hadis yang dipakai oleh ulama yang menghalalkan lagu, yang sempat beberapa bulan terakhir ini ribut-ribut lagi soal lagu. Adik-adik sekalian yang baru kau belajar agama satu buku, kalau ada yang bilang haram lagu, bolehlah kau berkata haram, tapi lihat dulu lagu yang bagaimana. Kalau lagu-lagu yang nasnya, naskah-naskahnya, syair-syairnya mendekatkan kepada Allah, itu bukan haram. Contoh, lagu Nabi Rama. Mengapa mengapa minuman itu haram? Tadadada. Karena merusak kepikiran. Mengapa mengapa berzina juga haram? Dudududung. Karena itu cara binatang. Mengapa semua yang asik-asik itu diharamkan? Kenapa semua yang enak-enak juga diharamkan? Jawabannya, itulah perangkap setan, umpannya ialah bermacam-macam kesenangan. Itu halal. Kenapa? Ada dakwah di dalamnya. Kalau nasihat-nasihat lagu-lagu pop, suamimu marah, ibu-ibu marah suamimu, kau balas jangan marah, kau peluk dari belakang sambil kau menyanyi. Insaflah wahai manusia, bila dirimu bernoda. Boleh, masa kata begitu haram? Yang haram itu kalau lagu-lagu yang naikkan syahwat, yang tidak masuk di akal, patolo-tolo. Cikampek, Tasikmalaya, aku capek gara-gara dia. Beleng-beleng. Apa itu? Cikampek. Apa kau dapat itu cikampek?
Jangan ketawa, saya serius ini. Ah, ada tuh itu ibu-ibu PKK ini. Kalau satu, dua, bapak-bapak di belakang, tiga. Kalau begitu lagu-lagu begitu haram. Putar ke kiri nona, putarlah ke kiri ke sekarang kanan. Apa kau dapat itu kiri kanan? Kalau lagu begitu jelas haram. Tapi kalau lagu-lagu nasihat boleh. Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Itu boleh. Jadi adik-adik sekalian, kalau kau baru belajar agama, jangan kau berani menyalah-nyalahkan apalagi sampai mengkafir-kafirkan orang. Baru kau satu baca kau buku, kalau ada cerita haram ini, bilang kau saja, oh dia tidak tahu ini, dia tidak ikut perang Badar. Perang Badar itu kan disambut dengan lagu Tala al-Badru. Ya, nah sudah. Sampai Nabi. Ketika Nabi sampai, sahabat berlomba-lomba. Ya Rasulullah, kau tinggal di rumahku. Ada kamarku besar. Datang lagi yang satu. Ya Rasulullah, kamarku jauh lebih besar. Datang lagi, ya Rasulullah, tidak usah di kamar. Satu rumah kau tempati. Nabi katakan tidak. Begini saja. Tolong tunjukkan kami di mana pasar. Ini artinya dia tidak akan mengganggu pribumi, dia tidak akan mengganggu penduduk lokal, dia hanya datang untuk berusaha bekerja menghidupkan ekonomi. Rumah di mana? Baik. Kata Nabi, saya serahkan kepada ontaku. Di mana dia singgah, di situ saya tinggal. Jadi ibu bapak perlu tahu ini semua aksesorisnya Nabi itu ada namanya. Jadi keliru kalau ada orang berkata apa arti sebuah nama. Nama itu penting. Coba kalau disebut namanya. Siapa nama? Rahmat Mas'ud. Pasti orang Islam. Iya toh? Siapa namamu? Bertus Margarius Tinus. Pasti bukan orang Islam. Siapa namamu? Ambot Dalle. Tidak mungkin Jawa. Jenengi siapa mas? Ambot Dalle. Tidak mungkin. Beroleh duit kerak-kerak mau balau barasasi sekoe. Iya toh. Itu nama. Sebut namanya. Bisa ditahu. Iki siapa namanya? Margana Sunda. Margono Jawa. Ambok Dalle Bugis. Ya toh. Cingping Tong. Tionghoa. Jadi jangan bilang apa arti sebuah nama. Bayangkan kalau tidak ada nama pemilu caleg kemarin. Bagaimana itu caleg kodong kampanye? Pilih saya, siapa? Anu. Ya ibu bapak saudara-saudara sekalian. Maka sampailah Nabi. Kemudian pada saat itu Nabi membuat masjid. Itulah Masjid Quba. Yang menurut informasi dari Nabi. Orang yang wudhu dari hotel. Lalu dia datang ke Masjid Quba. Sholat dia 2 rakaat sama hukumnya dia 1 kali umroh. Karena pada saat itu orang-orang di Quba merasa, di Madinah merasa, ya Rasulullah enak betul orang Mekah. Dia cuma keluar rumahnya, datang ambil miqat, tawaf, sa'i, selesai umroh. Kami orang Madinah jauh kasihan, 400 km lebih kan, jauh. Maka kata Nabi, tidak usah kau cemas. Siapa yang wudhu dulu dari rumahnya, karena sekarang kita kalau pergi tanah suci bukan rumah, tak hotel. Siapa yang wudhu dulu dari hotelnya, lalu dia datang ke Masjid Quba, dia sholat 2 rakaat, sama nilainya dia menunaikan sholat 1 kali, sama nilainya menunaikan 1 kali umroh. Kalau dia wudhu dari hotel, kalau dia wudhu di tempat wudhunya Masjid Quba, dia sholat sunnah biasa. Kita doakan yang hadir di malam ini bisa menunaikan ibadah umroh. Amin. Amin. Bersama Ustadz Das'ad Latif. Masa kau tidak doakan saya bos? Nah, sampailah di situ, maka itulah sejarah kisah ringkas ini. Itulah awal yang dijadikan momentum menjadi tahun baru Islam,
yang kita kenal dengan tahun baru Hijriah. Sekarang cerita sudah selesai. Apa yang bisa kita amalkan? Satu, demi iman, demi keyakinan, jiwa, harta tidak ada artinya kalau iman. Orang dulu di Makkah demi imannya la ilaha illallah dia rela mati. Satu perempuan, orang Islam yang pertama menjadi martir, orang Islam yang pertama mati mempertahankan kalimat tauhid la ilaha illallah, bukan laki-laki, bukan orang kaya, tapi hamba sahaya namanya Sumayyah. Budaknya Abu Jahal. Dia bilang, Sumayyah kau bilang la ilaha illallah. Dia bilang, Abu Jahal bilang, kau bilang Muhammad pembohong. Kau bilang Muhammad pembohong. Muhammad al-Kazzab. Muhammad al-Kazzab. Apa kata Sumayyah? La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Abu Jahal jengkel. Dia kubur hidup-hidup itu Sumayyah, ibu. Dia kubur sampai di lehernya. Dijemur. Malam kedinginan. Siang kepanasan. Lalu datang Abu Jahal. Sumayyah, kalau kau mau saya lepas, bilang kau Muhammad pembohong. Tapi apa kata Sumayyah? Allahu wahid. Allahu akbar. La ilaha illallah. Dicabut kembali. Diikat di batang kayu. Lalu dibilang lagi sama Abu Jahal. Sumayyah, kau katakan Muhammad pembohong. Sumayyah tetap katakan la ilaha illallah. Allah, Allah, Allah. Jengkel Abu Jahal. Dia bilang, saya tahu kau bela-bela Muhammad. Karena Muhammad gagah toh. Suamimu tidak gagah. Barangkali kau mau sama Muhammad. Jengkel Sumayyah. Dia kumpul semua air liur yang ada di mulutnya. Dia ludahi Sumayyah. Dia ludahi Abu Jahal. Bah! Mukamu tidak lebih kotor daripada kotoran yang keluar dari perutmu. Marah Abu Jahal diludahi mukanya. Dia ambil tombak. Dia gajang semuanya. Perutnya Sumayyah wafat. Dialah manusia pertama yang mati mempertahankan la ilaha illallah. Ibu-ibu, jangan di sini. Jangan. Cukup pelihara sholatmu. Itu cintamu kalau kau hijrah. Yang lama ini malas sholat, kau sholat. Yang lama ini belum pakai jilbab, jaga jilbabmu. Yang selama ini pakai jilbab tapi masih sempit-sempit, tahun baru longgarkan jilbabmu. Yang selama ini masih milih-milih orang menikah mau dia cari kerja, mulai hari ini cari suami yang baik agamanya. Itulah hijrah. Adik-adik yang sudah punya kerja, kau takut menikah, tahun ini niat kau, Allah tolong kau. Saya mau selamatkan agamaku ya Allah. Supaya ada anakku nanti yang menjadi penerus Islam. Kau nikah, jangan kau pernah takut. Demi agama, orang-orang dulu pindah. Tinggalkan hartanya. Rela mempertaruhkan jiwanya. Kalau kita sekarang, sudahlah. Begitu nikmatnya beribadah di Indonesia. Tidak ada larangan. Kalau ada orang bilang di Indonesia ini togut. Di Indonesia ini tidak syariah. Suruh ketemu saya. Tidak ada negara seperti Indonesia enaknya kita beribadah. Di Indonesia disubsidi rakyatnya kalau mau pergi haji. Tidak ada negara yang subsidi rakyatnya kalau mau haji. Di Indonesia ada uangmu, bangun masjid di mana saja kau mau. Di Malaysia tetangga kita, Saudi juga, kau mau bangun masjid biar ada uangmu. Kalau tidak ada izin dari kerajaan tidak mungkin kau bangun. Indonesia tidak ada masjid yang ada IMB-nya. Di Indonesia mau ke ceramah, lihat itu artis-artis. Baru 2 bulan taubat sudah ceramah nak kafir-kafirkan kita hanya karena tidak pakai jenggot. Di Saudi biar kau lulusan apa, kalau mau ke ceramah tidak ada izinmu dari kerajaan, tidak mungkin. Di Saudi, di Malaysia tetangga kita, Brunei, kau mau bikin pondok pesantren, tidak ada izin dari kerajaan, tidak mungkin. Tapi kita di Indonesia di Balikpapan, ada rumah kosong, ada rukun kosong, kita punya, kumpul anak-anak hafal Quran, jadi lagi rumah hafal Quran tidak ada izinnya. Satu aja yang tidak diterapkan di Indonesia, syariat Islam. Apa itu? Potong tangan. Orang tanya, kenapa tidak diterapkan? Kalau diterapkan, tak potong semua tanganmu. Ibu bapak saudara-saudara sekalian. Demi iman, segalanya kita korbankan. Jangan justru iman kita korbankan demi mencapai dunia ini. Saudara-saudaraku yang ada di tempat ini.
Yang mau jadi pejabat, jangan korbankan iman untuk pejabat. Jangan korbankan imanmu untuk jabatanmu. Teman-temanku, saudara-saudaraku polisi, tentara, adik-adikku sekalian yang mau jadi tentara, polisi, jadi ASN, jangan kau menyogok untuk dapat pegawai negeri. Karena selama kau jadi pegawai negeri karena uang sogok, selama itu kau makan uang sogok. Uang haram. Sampai gaji pensiunmu pun kau makan uang haram. Itulah wujud hijrah. Kemudian saudara-saudara sekalian, apalagi yang perlu kita lakukan? Berpuasa 10 hari di bulan Muharram. Kalau mampu selama Muharram sunnah puasa 30 hari. Tidak mampu turun sedikit 10 hari. Masih juga tidak mampu turunkan 3 hari. 8, 9, 10 Muharram. Masih juga tidak mampu minimal 1 hari 10 Muharram. Masih juga tidak mampu minimal kau kasih buka orang yang puasa. Saya tidak bisa puasa Ustadz karena penyakit, tapi saya kumpul di rumah orang-orang yang berpuasa di bulan Muharram. 10 hari tanggal 10 Muharram saya kumpulkan, saya bikin pengumuman di medsos. Siapa yang berpuasa 10 Muharram silahkan datang ke rumahku buka puasa. Kalau kau tidak bisa puasa, kasih buka puasa orang yang puasa. Tidak juga bisa puasa, tidak juga bisa kasih buka puasa, jangan kau ganggu orang yang puasa. Tapi juga tidak bisa, sudah mati maku sekalian. Saudara-saudara sekalian, apalagi yang perlu kita lakukan bulan Muharram ini? Hijrah dalam arti konsep pindahnya Nabi dari Makkah ke Madinah cuma 1 kali. Tapi hijrah dalam arti tobat kapan saja bisa dilakukan. Bagaimana caranya Ustaz? Kalau Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian mau memaknai hijrah, lazimkan bertobat. Bagaimana cara bertobat Ustaz? 1. Tobat bil lisan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Astaghfirullahal aliyul adzim wa atubu ilaihi. Astaghfirullahal aliyul adzim wa atubu ilaihi. Itu tobat bil lisan. Yang kedua, tobat dengan cara apa? Melazimkan sholat sunnah taubat. Bagaimana caranya sholat sunnah taubat? Sama sholat sunnah yang lain, cuma beda waktu dan niat. Tahajud malam hari, niatnya harus tahajud. Syaratnya harus sudah tidur meskipun 10 menit. Kalau sholat taubat disunnahkan, Nabi selalu melakukan, selesai sholat maghrib nunggu isya. Berapa rakaat? 2 rakaat bagus, 4 rakaat spesial, 6 rakaat teristimewa. Saya tidak tahu niatnya Ustaz. Niat tidak harus bahasa Arab, boleh pakai bahasa Bugis. Wakate, misal ini contoh gini ya. Bahasa Arabnya, salli sunnatal taubat, rakataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Tidak tahu itu, bahasa Bugis. Wakate mas sampaja sunnat taubat, 2 rakaat sunnai riseseku lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Bahasa Indonesia, saya niat sholat taubat 2 rakaat sunnah hukumnya bagi saya lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Itu pun kau tidak tahu, berdiri tegak menghadap kiblat, bilang kau saja begini, Tuhan sholat sunnah taubat nah Allahu Akbar. Boleh. Ya ketawa serius kayak ini Bu. Boleh, daripada kau tunggu itu salli ndak nu hafal, ndak sembahyang mako. 2 rakaat berikutnya ulang lagi, Tuhan masih seperti yang tadi, Allahu Akbar. Betul katanya maki Ustadz Daim, boleh. Ada anak muda masuk masjid. Allah. Nah ulang lagi, Allah. Ulang lagi, Allah. Dia langsung duduk, saya dekati. Kenapa tidak jadi sholat dek? Dia bilang, saya lupa sholina Ustaz. Tidak mesti kau ucapkan. Apa bacaannya? Allahu Akbar, doa iftitah. Kalau hafal, kalau tidak langsung Al-Fatihah. Sudah itu sunnah baca surat pendek. Sunnah artinya boleh tidak baca surat pendek. Surat pendek apa? Yang kau hafal. Kalau kul tomo, yang kau cari susah. Waktu ini jangan kau hafal, jangan kau baca kalau tidak kau hafal baik-baik. Biasa baku sambung walasri. Ke ibu ketawa karena pernah alami itu. Atau al-kafirun, lebih susah lagi ini, biasa tak putar kau tidak mau sampai. Wah, so alim lah ini cerita jadi tidak tahu kebenaran atau tidak. Dia sholat lah, dia baca itu al-kafirun, ada di sampingnya, dia bilang jamaah kau so alim nanti kau lewati surga. Dia bilang ini bos sholat taubat saya, dia baca lah itu al-kafirun. Wala antum abiduna ma abud, wala ana abidum ma abattum, wala antum abiduna ma abud, wala ana abidum ma wala antum abid. Nabi lagi taman di sampingnya, kenapa itu tak putar-putar? Langsung Nabi lagi gini juga aku pikir dia berhenti makan. Ya aku cari susah.
Nah, bagaimana kalau kasusnya seperti tadi? Wala antum abidu, wala ada abidu, wala antum. Bagaimana? Ganti surah. Wal asar. Masih juga nyasar. Sudah, langsung aku saja bilang Allahu Akbar. Masih jadi bau, masih lebih baik daripada kau tidak sholat. Nah, kapan tobatnya Ustaz? Kapan tobatnya? Sujud terakhir. Dengan catatan mazhab Syafi'i jangan ucapkan. Imam Ahmad boleh ucapkan. Bagaimana Ustaz? Misal. Kau sujud ini, sujud terakhir nih. Taubat mako di situ. Ya Allah, ampuni dosaku ya Allah. Tadi di kantor wali kota saya hilap ya Allah. Saya pegang tangannya sekretarisku. Nah pegang kak juga Tuhan. Akhirnya kami baku pegang ya Allah. Ya Allah, saya hilap ya Allah. Sebagai hambamu yang daib. Gampang saya tergoda ya Allah. Ampuni saya Allah. Yang lebih penting ya Allah, berikan saya kemampuan tidak mengulangnya ya Allah. Itu yang lebih penting. Tidak mengulang. Karena kalau diulang itu namanya taubat ibu hamil. Pernah lihat orang ibu hamil melahirkan? Taubat itu? Taubat bapak dah bawa lagi sesak. Taubat bapak. 3 bulan kemudian hamil lagi. Itu masih bayi itu kan. Ada juga ibu-ibu di rumah tangganya bertengkar tiap hari. Bertengkar. Hamil lagi. Nah bayangkan dirinya ibu-ibu. Benar juga itu Ustaz bilang bertengkar hamil kak lagi. Ya. Nah tobat. Kalau sudah sholat sunat taubat. Maka syarat berikutnya. Menyesal. Mengakui. Tidak mengulang. Minta maaf. Kalau sama manusia minta maaf. Syaratnya kalau tahun baru ini besok ibu ada tahu, terutama kepada ibu-ibu bapak-bapak yang pernah mengambil uangnya caleg kok tidak pilih. Ini semua pelakunya ini. Memang aku minta maaf. Pergi sekolah cilaka. Nah tunu ko matu api neraka puange. Bos. Kalau orang masuk neraka korupsi 25 miliar, nah nikmati itu 25 miliar di dunia. Tapi kalau 300 ribu, nah masuk ke neraka, itu biasanya belen-belen, dongo. Supaya kau tidak dibakar, masih ada waktumu minta maaf besok. Piko minta maaf besok. Pak, maafkan saya Pak Cale. Kenapa deh, tidak enak. Maafkan mas saja, apa. Saya tidak pilih kemarin Pak. Dia bilang Pak Cale, kau nak sama? Ini minat dikalah kah ini. Kasih kembali uangku. Kasih kembali. Selama kau tidak kasih kembali, tidak sah tobatmu. Kasih kembali memang kau. Termasuk pegawai negeri yang ngambil kursi di kantor wali kota, kasih kembali semua itu besok. Selama kau tidak kasih kembali, tidak dimaafkan, tidak diterima maafmu. Termasuk bapak-bapak yang pernah menipu istrinya, minta maaf kok besok. Ada korbannya di sini. Syaratnya apa? 1, jabat tangannya. 2, pandang matanya. Jangkau sambil jabat tangan sambil menelpon. Tidak begitu caranya. Jabat tangannya, pandang matanya, senyum, salawat kepada Nabi. Baru bilang, Bu, maafkan saya. Dia bilang istrinya, sebut kok apa judulnya? Dia bilang Ustaz dasar harus disebut. Nanti mengamuk kok lagi, apa sebabnya? Berjanji kok enggak marah-marah. Enggak Ji, demi Tuhan enggak marah Kak. Dia bilang, maafkan Kak Ibu, waktu ku dinas dulu di Surabaya, hilap Kak Ibu. Ada perempuan miripmu Bu, hilap Kak. Dia bilang istrinya begitu memang Pak, manusia biasa. Saya maafkan kau, karena waktu kau hilap di Surabaya, saya juga hilap di sini. Taubat. Nah, bulan Muharram masuk tahun baru, ayo perbanyak sholat sunat taubat. Lalu tingkatkan kecintaan yang keempat, cintakan kecintaan kepada Rasulullah. Bagaimana para sahabat meninggalkan hartanya, meninggalkan keluarganya, berkorban jiwanya karena melindungi Rasulullah Muhammad SAW. Kalau kalian cinta kepada Rasulullah, gimana caranya? Bersalawatlah dengan sebaik-baik salawat. Jangan kau salawat sambil merokok.
Jangan salawat sambil makan. Salawat yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Bersalawat dengan sebaik-baiknya. Ibu-ibu boleh amalkan ini. Amalan kalau handi gunda gulana. Suami pergi tugas tidak ada kabar. Anak mau ujian kita cemas. Salawat bertawassul kepada Rasulullah Muhammad SAW. Seolah-olah ada Nabi di depan kita. Kita jabat tangannya. Kita bayangkan kita di Raudah, jabat tangan di samping Raudah ada rumah Rasulullah. Kita seolah-olah datang bertamu kepada Rasulullah. Jabat tangannya sambil kita salawat. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam. Salam alaika ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Saya kalau di Makassar saya salawat begini, dia ikuti ke jamaah. Di sini nah lihat-lihat ke saja. Kok kira saya nyanyi kan kok cilaka? Ayo kita salawat bareng-bareng. Yuk, yuk. Salatullah salam ala toha rasulillah. Salatullah ala yasin. Ayo kita nyalakan HP-HP, yuk blitz-nya dinyalakan. Ayo kita bagi rasa cinta syukur kita tahun baru. Yuk kita nyalakan. Adek-adek, yuk nyalakan blitz-nya HP-nya. Yang tidak punya HP pinjam HP-nya temanmu. Yuk, Masya Allah sampai di belakang. Ayo nyalakan, ya baik HP cicilan maupun sudah lunas nyalakan semua. Yuk. Salatullah salam ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah ala toha rasulillah. Salatullah ala yasin. Masya Allah, terima kasih, silakan simpan kembali. Yang kelima, makna hijrah itu adalah menjadi lebih baik. Bapak-bapak pendosa, wala tai'asu min rauqillah. Jangan kau putus asa. Ibu-ibu yang pernah terlibat judi online, taubat. Yang pernah mengkhianati istrinya, taubat. Yang pernah mengkhianati suaminya, taubat. Datanglah anak muda mengadu kepada Nabi. Ya Rasulullah, saya pezina, saya pemabuk, saya pemaksiat. Kata Nabi, bertobatlah anak muda. Tapi aku ulang lagi ya Rasul. Kata Nabi, taubat kau lagi. Ku ulang lagi ya Rasul, taubat kau lagi. Lalu anak muda berkata, ya Rasulullah, berarti banyak dosaku kalau begitu. Nabi menjawabnya, anak muda, dosamu banyak, ampunan Allah jauh lebih banyak. Dan hebatnya kalau kita bertobat kepada Allah, tidak ada tapi-tapinya. Tidak seperti tokoh-tokoh politik kita. Kalau dia bersangkutan berperkara dengan hukum, apa dia bilang? Ya, saya maafkan, tapi proses hukum harus tetap berjalan. Tidak memaafkan namanya itu. Dan orang yang pemaaf, Allah janjikan, innallaha, orang yang bertobat, innallaha yuhibbut tawwabina. Saya cinta kepada hambaku yang bertobat. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, tidak ada artinya kita peringati tahun baru ini kalau tidak ada perubahan hidup dalam kehidupan kita. Berubahlah menjadi yang lebih baik. Yang tadinya sholatnya masih malas-malas, tahun baru ini kita tunaikan sholat kita 5 waktu. Yang sudah 5 waktu kita tunaikan tahun baru ini dengan berkualitas lebih baik, kita sholat berjamaah di masjid. Kita yang sudah sholat berjamaah di masjid, kita tingkatkan lagi kualitasnya dengan memperbanyak sholat-sholat sunnahnya. Adik-adik sekalian yang belum pakai jilbab, hijrahlah tahun ini dengan memakai jilbab. Kita yang sudah pakai jilbab, maka jilbab itulah hati kita menjadi perempuan yang rahmatan lil alamin. Para pejabat yang selama ini belum melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya,
Bekerjalah dengan lillahi ta'ala. Supaya apa? Tiap bulan dapat gaji, tiap tahun dapat promosi jabatan, di akhirat juga menjadi dapat pahala. Karena melayani masyarakat itu adalah sebuah amal. Bahkan 7 golongan orang yang dilindungi di padang mahsyar kelak, tidak ada dalamnya ulama. Tapi nomor satu di dalam 7 yang dilindungi itu adalah imamun adil, kapolres yang adil, dandim yang adil, wali kota yang adil, kapolri yang adil. Itulah semua yang mendapat jatah 7 golongan dilindungi di padang mahsyar. Jadilah pejabat yang baik. Rakyat yang selama ini masih suka memeras caleg dan calon kepala daerah, hijrahlah tahun ini. Tidak ada lagi memeras bagi calon kepala daerahnya. Pilihlah yang betul-betul engkau yakini baik. Dan salah satu calon kepala daerah dan kepala daerah yang baik selalu menghadirkan dakwah-dakwah seperti ini. Saya tahu Pak Rahmat Mas'ud jauh sebelum beliau jadi pejabat. Jauh sebelum saya jadi pejabat. Kira-kira 17 tahun yang lalu. Sebelum jadi pejabat, beliau memang cinta ulama. Dan setelah jadi pejabat sekarang pun tetap. Dan salah satu buktinya selalu menghadirkan tablik akbar. Alhamdulillah. Dan setiap tablik akbar seperti ini selalu ada hadiah umrohnya. Nah, untuk menutup ini saya juga mau kasih hadiah kepada Pak Rahmat Mas'ud. Hadiah saya ini tentu bukan, nah ini yang perlu saya jelaskan dulu. Apa bedanya sedekah dengan hadiah? Tentu 30 tahun, 40 tahun maki Islam kita tidak tahu bedakan apa sedekah dengan hadiah. Sedekah itu Pak Rahmat Mas'ud kasih saya namanya sedekah. Kalau saya kasih Rahmat Mas'ud namanya hadiah. Jelas ya? Yusuf Kalla kasih saya hadiah. Sedekah. Saya ke Yusuf Kalla hadiah. Saya memberi hadiah. Bukan karena saya banyak duit. Mana itu? Hadiahku saya berikan kepada Pak Rahmat Mas'ud. Ini bahasa Ogina lipa. Lipa. Sarung gajah duduk. Gajah yang sejak saya lihat ini duduk aja ternyata terus. Gajah duduk. Pak Rahmat, saya perlu terjelaskan. Kenapa saya kasih beliau hadiah sarung? Satu. Sarung itu menutup aurat. Dipakai ibadah. Jadi saya berharap Pak Wali Kota di periode kedua yang akan datang. Amin. Menutup auratnya masyarakat Balikpapan. Aurat itu simbol rasa malu. Tutuplah orang-orang miskin yang malu menjadi peminta-minta. Tutuplah pegawai daerah yang malas bekerja. Hanya datang absen, pembagian bonus lebih cepat datang. Itu makna. Yang kedua, sarung ini juga bisa dipakai untuk ketika orang kedinginan. Bapak tahu kan kalau orang dingin dulu di kampung namanya makalibombo. Ya kan? Nggak tahu apa bahasa Indonesianya itu makalimbu. Maka begitu banyaknya itu kalimbu, di ujung pandang ada namanya pasar kalimbu. Di situ orang menjual sayur subuh-subuh berkelimbu, sarung. Saya berharap Bapak menutupi rasa dingin masyarakat Kota Balikpapan. Dingin karena kemiskinan, dingin karena keterbatasan ilmu. Yang ketiga, sarung ini berfungsi juga Pak. Itu ada namanya kalau bahasa Jawanya berselempet. Dipakai memukul. Dia tidak pakai kayu. Ulama dulu kalau dia pukul santrinya. Tapi dia pakai sarung kalau malas. Ini pukulannya artinya memberikan motivasi bagi adik-adik. Alhamdulillah Balikpapan punya program memberikan kursus dan pelatihan kepada anak-anak muda yang mau maju. Itu salah satu itu dipukul supaya cepat larinya. Jangan kau jadi pemalas. Elo Andre Tehecho. Ini sarung gajah duduk. Dan yang paling penting kenapa kasih gajah duduk? Karena dia sponsornya. Saya berharap Pak Rahmat Mas'ud, sarung ini tanda persahabatan saya dengan Pak Rahmat Mas'ud. Seingat saya sudah 99 kali saya diundang ceramah. 99. Tapi Pak Rahmat, ya. Sarung gajah duduk. Sarung. Ya, jadi Bapak Ibu, ya mudah-mudahan ini berkah. Sarang burung.
sarung. Gajah duduk. Nah, gajah yang duduk terus. Terima kasih Pak Wali. Ya. Ya, sarang burung walet. Ya. Karena saya diminta untuk memberi hadiah. Memberikan pertanyaan. Maka pertanyaan pertama. Ibu-ibu dulu ya. Di atas baru dikasih pertanyaannya atau dia ditanya dulu? Oh, ditanya dulu. Yang di dalam besi atau di luar? Di luar. Ya, ibu-ibu dulu. Siapa di sini yang janda muda? Angkat tangan. Mana? Janda muda. Wih, bukan muda ibu. Janda muda itu 20 tahun. Ada? Sekarang makin banyak orang janda gara-gara judi online. Ya, ayo, siapa? Tidak ada yang mengaku. Kalau begitu siapa di sini janda tua? Oke. Yang mana pertanyaannya adalah surah apa bunyi ayat yang dibaca Nabi sehingga Nabi keluar dari rumahnya tidak ada yang bisa melihatnya. Ayo. Mana? Yang di belakang. Mana di sini dari Karyango? Ada dari Karyango? Mana? Mana panitia yang mana? Panitianya. Ayo yang di belakang. Ya, itu. Ya, itu. Itu. Yang baju warna apa, Ustaz? Hah? Baju warna apa? Warna putih. Oh, yang putih di tengah, jilbab coklat atau jilbab putih? Jilbab merah itu kayaknya. Putih. Oh, jilbab putih, baju hitam, jilbab putih. Melati. Ya, itu Mbak aja. Ya, ibunya. yang jilbab putih. Jilbab, Yang di belakang. Jilbab putih, baju putih, dalaman hitam. Ya betul. Nah, jawab. Ada mic di sana. Tidak usah ke sini, jauh sekali. Tes. Ya. Ibu. Tes. Oke. Itu nyala. Tes. Itu kok nyala. Malah satu anggota IR. Tes. Ya itu. Ya, masuk. Ya, tes. Boleh silakan. Passwordnya sebelum saya tanya, siapa namanya istrinya wali kota Balikpapan? Batal mangku itu kau tidak tahu ki? Oi, cepat. Ya. Ibu Nurlena. Cocok Ibu Hajah Nurlena. Cocok mi. Ibu Hajah Nurlena. Iya. Ibu dari mana? Saya sih sebenarnya asli dari Kota Baru. Waduh. Cuman baru 2 minggu saya di Balikpapan. Oh, berarti kalau begitu hadiahnya nanti saya kasih sarung saja, Bu. Karena ini Saya untuk maunya umrah, Ustaz. Ini untuk warga Balikpapan, Ibu. Supaya Ibu tidak Pak, sebentar Pak. Ya. Saya memang baru 2 minggu, tapi saya menetap di sini karena saya pindah. Ya, KTP sudah ada KTP Balikpapan? Belum Mbak. Oh, belum. Itu namanya PLTU, pada laut pada upe. Lanjut, Ibu nanti datang ke sini saya kasih hadiah foto bareng wali kota dan Dasat Latif. Saya kasih juga hadiah sarung. Oke? Ganti. Terima kasih Pak. Mana dia? Baju hitam. Di tengah ini. Ya, itu yang dada. Ya, menreno siga ko. Bujur. Ikam, sudah. Kada salah itu. Iya. Ikon Sebelahnya itu. Ya, di belakangnya ibu, ya. ibu di belakangnya ibu jilbab abu-abu. Cepatina. Bukan ibu, jilbab ya. Ya. Yang ada ini. Ya, betul. Ini ibu atau anak darah? Ya rezekinya lah. Aja mau mengimpur mbok.
Ya, ya, pertanyaannya yang tadi. Sekarang, siapa nama wali kota Balikpapan? Bapak Haji Rahmat Masud. Hah? Bapak Haji Rahmat Masud. Ya. Sekarang siapa nama neneknya beliau? Saya enggak tahu. Wocono. Hah? Enggak tahu. Kalau begitu sembarang kau jawab karena belum tentu juga orang sini tahu. Bilang saja neneknya Pak Rahmat Masud adalah neneknya sendiri. Oke, pertanyaannya baca itu ayat tadi. Bismillah. Nama dulu nama. Perkenalkan, nama saya Naila Putri Zihwa. Panggilan? Naila. Status? Sekolah. Oh. Sekolah? Belum menikah. Iya cocok. Mau menikah kah? Mana nama? Mana yang mau? Dia mau muntah sama kau. Ayo, ya. A'udzu billahi minasyaitonir Alamat Manggar, dulu. Manggar. Hah? Manggar. Manggar. Ya, Sebelah mananya rumahnya Pak Camat? enggak tahu. Hah? Jauh. Oh, bujur kah? Bujur. Oke, iyalah. Mulai. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waj'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghsaynahum fahum la yubsirun. 100. Kau beruntung sekali, Dek. Kau coba baca itu ayat kau pergi umroh. Banyaknya kasihan pegawai negeri sudah puluhan tahun. Mau umroh gajinya pas-pasan. Umroh sampai sekarang. Kau beruntung sekali. Kau sujud syukur nanti. Mudah-mudahan ada cowok isi jodoh situ. Bagus lagi cara bacanya, Masya Allah. Siapa nama Ikam tadi? Naila. Panggilannya? Naila. Oh Naila, aduh. Andai saja belum punya istri saya deh, aduh. Sayang sekali ya. Sudah cemurumu cowok. Jadi tongko ustaz. Sudah follow saya di IG? Belum. Wah. Follow saya ya, mulai sekarang follow. Ya, nanti saya follow. Dasat Latif 1212. Ya. Jangan lupa like and share. Oke, naik ke sini deh. Ya, sini. Nanti Ibu Lena yang kasih hadiah, jangan saya. Satu lagi, ibu-ibu. Ya, paling belakang. Paling belakang. Ya, mana panitianya? Paling belakang. Siapa di sini yang di belakang yang dari Karyango paling jauh? Hah? Dari mana? Ya PLN. Ya KN. IKN bukan Balikpapan. Ya paling belakang. Yang jilbab hitam. Baju hitam, jilbab hitam, rok hitam. Ya, sini. Jangan dulu pulang. Belum. Mana panitianya? Sudah? Oke. Pertanyaan berikutnya. Mana? Sudah? Ya, pegang mic. Pertanyaannya. Mana? Tes. Ya. Siapa nama yang menggantikan Nabi di tempat tidurnya pada saat penyerangan? Yuk. Mana? Cek. Assalamualaikum warahmatullahi. Siapa tadi namanya? Gugur. Dia mah contek. Gugur. Mana lagi Pak Wali? Ini yang di depan lagi, yang di depan. Yang di depan. Tadi sudah di belakang toh, yang di depan lagi. Tengah. Mana Mi? Ibu-ibu. Nah, ini dari tadi sebelah kanan ibu-ibu. Yang di depan. Jangan kau balik, ambil orang.
Ya itu ibu, ini yang paling depan ya. Ya, nama. Nama ibu. Ya. Nama. Hah? Ya itu betul sudah ibu. Ya. Ibu Marsi. Ibu. Ibu Marsi. Alamat. Hah? Hai. Warga. Nyak. Alamatnya. Warga. Oh IKN, tidak boleh ibu. Bukan, ini yang KTP Balikpapan. Ya, mana. Yang tua. Mana? Hah? Jilbab kuning. Oke. Ibu, berapa umur? Ya lompat. 60, di mana tinggal ibu? Muara Rapak. Gedung? Gunung Pipa. Muara Rapak. Nah, pertanyaannya, jawab bu. Siapa nama sahabat Nabi yang menggantikan tadi bu? Ya. Betul. Sudah sebut apa belum? Oh belum. Gugur. Ganti. Abu Bakar. Tania dan Lek Abu Nero. Bakar, Ustaz. Ya Abu Bakar. Betul salahnya. Itu sana itu yang kudung pink yang gendong anaknya. Ya iya ibu. Ya itu yang gendong anaknya. Yang gendong anaknya baju merah. Ya, itu yang ada anaknya baju merah. Ya, pasti ini perjuangannya luar biasa. Bawa anak kesian. Ya, ibu warga Samarinda. Dari? Perapatan. Dari Perapatan, Pak. Ya. Di Balikpapan. Jenenge siapa? Kusnawati. Oke. Umur pire? Oh piro? Enje. 4. 34. 34. 34 bujur nek. Oke, pertanyaannya sebutkan sahabat Nabi yang di dalam gua bersama Rasulullah. Abu Bakar As-Siddiq. Betul. Naik ke sini bu, naik ke sini dapat hadiah. Sekarang laki-lakinya lagi. Ya, siapa di sini duda muda? Bukan duda dan belum paku menikah. Sunat saja belum. Siapa? Siapa duda muda? Mana? Bukan kau duda, kau belum paku menikah. Itu yang baju hitam kau duda. Berapa umurmu? Betul kau pernah menikah? Dongok juga kau itu. Kayak kau kena pasal penipuan dek. Kau tahu kah itu namanya duda? Itu namanya duda, sudah menikah cerai. Duda namanya itu, lawannya janda. Cocoknya duda sama janda kasih menikah. Ya, kamu belum menikah toh? Nah, belum masuk kategori. Belakang. Siapa di sini yang paling jauh rumahnya? Ya, mana? Paling belakang, yang belakang. Itu sana yang pakai gamis putih. Ya, yang dia kasih begini lepaknya. Ya, itu. Yang berdiri. Ya, itu sini yang dekat tenda. Ya, itu. Kasih mic.
Ya, siapa nama? Muhammad Jordi. Wah, Jordi Bukan kau yang main di sinetron itu? Bukan Pak Ustadz. Oh. Alamat? Karangjawa. Karangjawa. Hah? Enggak apa-apa dekat. Rezekinya Balikpapan, orang. Karangjawa. Kalau mau kau cari yang paling jauh saya lah, saya dari Makassar. Oke, nama Jordi. Muhammad Jordi. Iya. Oke. Hei. Apa makna hijrah? Yuk. 5. Oke lah. Hah? Berubah jadi lebih baik. Ah, betul. Hijrah berubah menjadi lebih baik. Siapa namamu? Muhammad Jordi. Siapa? Muhammad Jordi. Alamat? Jalan Karangjawa. Nomor? 168. RT? 11. Kelurahan? Karangjati. Kecamatan? Balikpapan Tengah. Provinsi? Kalimantan Timur. Gubernurmu? Wali kotamu? Harum. Wali kota? Kota. Haji Rahmat Masud. Oke, lulus. Kau dapat umroh. Berapa umurmu? 21. Masya Allah. Sekarang yang paling tua, siapa umur di sini lebih 70 tahun? Siapa yang lebih 70 tahun? Ayo bapak-bapak yang lebih 70 tahun, mana? Ya, itu dia yang jenggot putih. Sudah dilirik sakaratil maut, harus cepat umrah ini. Coba Pak, naitan humak lakala maumbo. Nama? Zainal. Nama lengkap? Zainal Arifin. Zainal Abidin. Zainal Arifin. Umur? 78. Asalnya mana? Jombang. Alamat? Alamat di Kilo 10. Karangjoang. Piye kabare Mas? Alhamdulillah. Api-api? Saya. Nggih. Bapak KTP Balikpapan kok? Balikpapan, Pak. Nggih. Madalek kombo. Ya, pertanyaan, menurut Bapak bagaimana hukumnya menyanyi? Kalau artinya itu jadi dakwah atau syiar dakwah, halal enggak apa-apa. Bapak menyimak ceramah saya. Masya Allah. Kalau nilainya ke kemaksiatan baru haram. Bujur banarikam. Ada lagunya Pak tadi? Ada lagunya Ustadz tadi, apa judul lagunya? Sudah, jangan kasih capek orang tua, berdosa kok. Ya, sini Mas, sini. Ya, sudah 2 cukup. Alhamdulillah, dapat dakwah, dapat amal, dapat ilmu, dapat umroh. Kita doakan yang mengumrohkan dan mengundang Dasat Latif di tempat ini panjang umur, sehat walafiat. Amin. Bisa lagi menjadi wali kota yang periode kedua supaya kita datang lagi di tempat ini. Amin. Terima kasih. Demikian, sebelum kita akhiri, mari kita berdoa. Izin untuk duduk sejenak, berdoa dulu. Doa dulu Bu, doa sebentar ya. Doa, ud'uni astajib lakum. Berdoa kau kepadaku, pasti aku kabulkan, kata Allah. Kita awali dengan mengirimkan suratul Fatihah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Mohon keikhlasan untuk kesehatan Ustadz Dasat Latif. Sebab baru saja saya operasi mata sebelah kanan dan sampai sekarang belum sempurna penglihatan. Kanan saya, penglihatan saya ini belum jelas. Dia ibarat kalau kamera blur, lihat orang gerak tapi saya tidak fokus, tidak tahu siapa dia. Kanan, kalau cewek cantik tetap fokus. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad SAW, summa hususil Abdul Dasat Latif, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Ya Allah, di balik papan ini kami hidup dan mencari nafkah. Jika rezeki kami masih di atas langit, turunkan ya Allah. Jika masih dalam tanah, munculkan. Jika masih jauh, dekatkan. Jika masih sedikit, cukupkan. Dan yang lebih penting ya Allah, berkahkan. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, Engkau yang mempertautkan hati di antara kami. Persaudarakanlah kami atas nama iman dan Islam. Jangan Engkau jadikan pemimpin kami pemimpin yang hanya mencintai golongan dan partainya. Jadikanlah mereka pemimpin yang mencintai rakyat dan hanya takut kepadamu ya Allah. Ya Allah, Zat yang maha membalas, balaslah segala kebaikan orang-orang yang telah mewakafkan waktu, harta dan ilmunya untuk acara ini. Angkat harkat dan martabatnya, wujudkan cita-citanya, bahagiakan keluarganya, dan jika kelak menghadap kepadamu, hadapkan dalam iman dan Islam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan Kau palingkan hati kami, jangan Engkau sesatkan hati kami, jangan Engkau gelapkan hati kami setelah Engkau berikan hidayah dan penerang dalam hati kami. Ya Allah, kami hanya bisa berdoa dan memohon, di tangan-Mu jualai mengabulkan doa kami. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.